Assalamualaikum, sahabat kehidupan semuanya. Kembali Anda menonton video saya, menyimak materi di YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang saya buat untuk memberikan inspirasi pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang menyenangkan. Kali ini saya menceritakan pengalaman saya ketika bertemu dengan seorang teman. Teman ini dia curhat sama saya, sehingga yang saya sampaikan adalah disclaimer kasus dari teman saya ini gitu ya. Dia backgroundnya adalah seorang dosen juga. Dia pendidikannya itu lebih tinggi pada saya, dia sudah S3 gitu ya. Kemudian dia mengeluh bahwa ternyata ketika saya selesai S3, saya jadi agak menyesal, kata si teman saya ini ya, menyesal karena sepertinya income saya nggak ada perubahan. Padahal sudah lanjut kuliah sampai S3. Terus saya tanya, memang kamu ketika kuliah lanjut itu apa motivasinya? Dia bilang bahwa untuk menaikkan income, menaikkan pendapatan. Saya jelaskan kepada teman saya ini bahwa yang namanya income seseorang itu aslinya tidak ada hubungan antara pendidikan akademik sebetulnya. Ini fakta gitu ya. Ada lulusan SD yang dia kaya, banyak. Lulusan S3 yang juga tidak kaya juga banyak. Bahkan saya ingat waktu di kelas Jakarta gitu ya, kelas AMC Jakarta, ada seorang bapak, dia juga dosen. Dia juga sudah secara jabatan akademiknya juga sudah lektor kepala gitu ya. Kemudian dia ketika sore itu mendekati saya, kemudian dia bilang bahwa Mas Firman masih S2, kemudian masih belum tinggi jabatan akademiknya, tapi lebih kaya daripada saya. Dan saya bilang bahwa memang yang membuat orang itu kaya adalah sekali lagi bukan pendidikan akademiknya, tapi mindsetnya. Ini harus diterima. Ini harus diterima fakta ini bahwa banyak atau sedikitnya uangnya, kaya atau miskin seseorang, itu sepenuhnya adalah hasil dari mindsetnya, cara berpikirnya. Meskipun dia hanya lulusan SMP, tapi ketika cara berpikirnya bagus, cara berpikirnya itu uang, cara berpikirnya itu visioner gitu ya, dia bisa kaya. Sebaliknya, ada orang yang dia level pendidikannya tinggi, tapi cara berpikirnya itu kerdil gitu ya. Ini juga tidak akan buat hidupnya itu enak. Dan saya juga banyak teman-teman pendidik juga yang mengeluh gitu ya, bahwa income-nya sedikit, kemudian penghasilannya kecil gitu ya, padahal sudah effort untuk kuliah di jenjang lebih tinggi. Ini harus kita pahami bersama sebagai sebuah kenyataan, dan ini yang perlu disampaikan kepada banyak orang, apalagi ke anak-anak kita, bahwa harusnya orang tua itu mengajari bagaimana berpikir kaya sejak kecil, bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk berani tentang uang gitu ya, untuk berani bicara tentang uang dan berani bermimpi. Itu yang tidak diajarkan di kebanyakan sekolah. Jadi saya mencoba mencari sekolah untuk kedua putri saya yang memang tidak terlalu memaksa dia untuk belajar keras, tidak terlalu memaksa dia untuk sibuk ngafalin gitu ya. Karena saya tahu bahwa level menghafal itu level pendidikan yang paling bawah sebetulnya. Jadi ada cara berpikir, seingat saya ada 6 cara berpikir. Yang level pertama adalah itu menghafal, itu cara level paling rendah. Kenapa? Hanya sibuk menghafal sesuatu tapi tidak memahami. Nah, dari sinilah kemudian saya membuat sebuah formula namanya AMC untuk membuktikan bahwa kemiskinan seseorang itu berhubungan dengan pola pikirnya, dengan mindsetnya. Bapak yang di kelas Tegol Jakarta, dia bilang bahwa
Dia sudah usia hampir 60-an, mau pensiun tapi rumah belum lunas, mobil masih mobil yang ya biasa kata dia. Dia mengatakan bahwa apakah ini sudah takdir Tuhan? Saya bilang tidak. Makanya ketika beliau belajar AMC, dia sadar bahwa salah ya cara saya berpikir selama ini, salah cara saya berpikir tentang uang, dan saya salah bagaimana membuat hidup ini yang sesungguhnya. Apakah terlambat ketika sudah usia senior? Tidak, asalkan masih mau belajar, asalkan masih mau untuk merubah pola pikirnya. Teman saya tadi, saya ceritakan bahwa kalau kamu masih ngotot dengan pola pikirmu yang sekarang, kalau kamu masih tidak mau berubah dengan yang kamu pahami sekarang, ya selamanya akan seperti itu. Makanya kalau ingin lebih kaya, maka bergaulah sama orang-orang kaya. Saya pernah buat video bahwa harus berani mengganti tempat ngopinya, harus berani masuk ke circle-nya orang-orang kaya. Kenapa? Karena itu berbeda cara berpikirnya. Saya ingat kemarin ketika saya habis nganter kedua putri saya ngopi-ngopi gitu ya. Jadi habis nganter kedua putri saya sekolah, jadi saya hampir tiap hari membiasakan untuk mengantar kedua putri saya sekolah. Ketika nggak ada kelas ataupun saya tidak harus ada rapat atau di kampus gitu ya, saya biasanya nongkrong sendirian di tempat ngopi. Dan kemarin saya mencari tempat kopi yang memang cukup bagus dan saya tahu itu tempatnya orang-orang kaya. Bukan kebetulan saya duduk di sebelahnya, di sebelah seseorang ini. Saya dengar dari omongannya adalah dia salah satu pemilik perusahaan pipa gitu ya, anak dari pemilik perusahaan pipa terkenal di Indonesia. Saya dengarkan tuh dia gimana ngomong dengan stafnya itu. Dia cerita bahwa harusnya kamu berani untuk kaya. Dia bilang itu ke stafnya bahwa kamu harus berani untuk ngopi tempat seperti ini. Inilah perbedaan antara orang-orang yang mindsetnya miskin dengan orang-orang yang mindsetnya kaya. Gak ada urusan dengan level pendidikan akademiknya. Kuliah itu untuk membuat Anda melatih berpikir yang benar sebetulnya. Kuliah itu perlu untuk apa? Untuk membangun relasi dengan teman-teman Anda, untuk membangun cara Anda berpikir, cara Anda untuk mengenali sebuah ilmu, dan itu harus diterapkan. Bukan sekedar untuk dapat gelar ijazah, itu nggak ada gunanya. Bahkan baru-baru ini, kemarin nggak salah, ada seorang profesor, rektor ya di UIN, yang dia bilang bahwa saya tidak mau lagi dipanggil sebagai profesor gitu ya. Ini satu yang keren buat saya, bahwa gelar itu adalah gelar akademik, dan ketika itu di pergaulan ya sudah, tidak perlu pakai gelar yang aneh. Sama dengan ketika saya ada yang manggil saya coach, manggil saya master, manggil saya trainer, saya bilang sudah, panggil saya saja Mas Firman gitu ya, nggak usah pakai embel-embel guru besar lah, kemudian coach, kemudian ada yang manggil ustadz, sudah, tidak usah, panggil aja Mas saja. Nah, ini yang harusnya dipahami bersama, bahwa pendidikan akademik itu penting, tapi perlu ditunjang sama mindset tentang kaya, mindset tentang uang. Kalau ingin hidupnya kaya, jangan hanya sibuk belajar mengejar gelar akademik, tapi lupa bahwa berpikir kaya itu adalah yang utama untuk membuat hidup menjadi lebih enak dan lebih kaya dari sebelumnya. Sadari ini ya, dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu
berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.